So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. Haleluya. Shalom saudara. Walah. Semuanya coba angkat tangannya. Shalom. Shalom. Haleluya. Semuanya bersemangat pada pagi hari ini. Haleluya. Mari semuanya bangkit berdiri, kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami, untuk segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Bapa bahwa pagi hari ini Tuhan Yesus kami diberkati Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan Yesus, kami Tuhan Yesus mau memuliakan nama-Mu yang hidup. Kami bersyukur Tuhan kami dapat memuji Engkau dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Berkati Tuhan ibadah pada hari ini Tuhan, kiranya Engkau yang bertahta atas setiap puji-pujian kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memulai ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya. Kami jatuh cinta kepadamu Tuhan. Allah kami yang hidup. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Tiap lembar hidup kami Tuhan diwarnai dengan kasih-Mu Yesus. Tiap lembar hidup kami diwarnai dengan kasih Yesus. Hidup jadi penuh makna karena Kau selalu di sisiku. Bersamamu ku tak gentar menghadapi liku hidup ini. Di sayap-Mu ku berlindung dari segala mara bahaya. Aku jatuh cinta kepadamu Yesus, yang berikan kuat dan kemenangan. Cinta dan kasih-Mu menjadi pelita dan terang dalam langkahku. Aku jatuh cinta kepadamu Yesus, yang selalu setia di pihakku. Di dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku, saat ini dan selamanya. Haleluya. Tiap lembar hidup kami diwarnai dengan kasih Yesus. Hidup jadi penuh makna karena Kau selalu di sisi. Bersamamu Tuhan, bersamamu ku tak gentar menghadapi liku hidup ini. Di sayap-Mu ku berlindung dari segala mara bahaya. Mari semua katakan, aku jatuh cinta kepadamu Yesus, yang berikan kuat dan kemenangan. Cinta dan kasih-Mu menjadi pelita dan terang dalam langkahku. Aku jatuh cinta kepadamu Yesus, yang selalu setia di pihakku. Di dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku, saat ini dan selamanya. Aku jatuh cinta kepadamu Yesus, yang beri kekuatan kemenangan. Cinta dan kasih-Mu menjadi pelita dan terang dalam langkahku. Aku jatuh cinta kepadamu Yesus, yang selalu setia di pihakku. Di dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku, saat ini dan selamanya. Serukan, aku jatuh cinta kepadamu Yesus, yang beri kekuatan kemenangan. Cinta dan kasih-Mu menjadi pelita dan terang dalam langkahku. Aku
jatuh cinta kepadamu Yesus, yang selalu setia di pihakku. Di dalam tanganmu ku serahkan hidupku saat ini dan selamanya. Aku jatuh cinta kepadamu Yesus, yang beri kekuatan kemenangan. Cinta dan kasih-Mu menjadi pelita dan terang dalam langkahku. Aku jatuh cinta kepadamu Yesus, yang selalu setia di pihakku. Di dalam tanganmu ku serahkan hidupku saat ini dan selamanya. Saat ini dan selamanya. Saat ini dan selamanya. Aku jatuh cinta. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sangat mengasihi Engkau Tuhan. Dan firman-Mu lah Tuhan Yesus yang menjadi pelita bagi kaki kami Tuhan. Haleluya. Firman terangi jalanku. Amin. Bisa iman di setiap waktu. Lindungiku dari segala. Tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku. Setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus yang sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Kebenaran-Mu yang membebaskan kami Tuhan. Mari semua katakan, kebenaran yang bebaskan selalu berikanku kekuatan. Amin. Hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku. Setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus ya sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam namanya, dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Dalam namanya, dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Hanya di dalam namanya Yesus ya sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya dalam-Mu. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam namanya Yesus ya sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama
dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Haleluya. Dalam kuasa-Mu ada kemenangan dan pengharapan Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Silakan duduk saudara. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Jika pada saat ini Tuhan Yesus, kami dapat beribadah kepada-Mu Tuhan. Kami dapat memuji Engkau. Dan kami dapat menerima sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur Bapa, sebab firman-Mu itu Tuhan Yesus adalah kekuatan bagi kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari semuanya bangkit berdiri. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan.
renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Amin Tuhan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan
kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur mempunyai Allah yang setia dan baik di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus bahwa Engkau saja Tuhan Yesus yang selalu ada di dalam kehidupan kami, di pihak kami Tuhan. Dan pada saat ini Bapa, kami sangat merindukan firman-Mu Tuhan Yesus. Sebab kami tahu di dalam firman-Mu ada kekuatan baru Tuhan. Sebab kami tahu di dalam firman-Mu ada kuasa Tuhan. Sebab kami tahu hanya di dalam firman-Mu lah yang melegakan kehidupan kami Tuhan. Kami haus dan lapar akan firman-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya Tuhan. Biarlah segala sesuatu yang dia sampaikan adalah daripada-Mu saja Tuhan. Penuhi dia dengan Roh-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Shalom juga saudaraku yang ada di rumah yang mengikuti ibadah secara online. Saya percaya Tuhan Yesus memberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Nah, kali ini saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar sebuah tema yang berkata mencintai firman Tuhan. Atau mencintai firman Allah. Saudaraku, ini sangat menarik dan sangat perlu kita belajar kebenaran firman Tuhan. Saudaraku, berbicara tentang mencintai saudaraku. Di dalam bahasa Alkitab sering kita mengenal satu kata yang sama dengan mencintai itu adalah mengasihi. Ya. Kalau mencintai firman Tuhan, mengasihi firman Tuhan, saudaraku. Mengapa demikian, saudara? Karena mengasihi itu adalah sebuah karakter dan sifat dari Allah yang ditaruh di dalam diri manusia sejak dia terlahir di dalam dunia. Haleluya. Sehingga apa, saudaraku? Sehingga manusia itu dapat mengasihi Allah, mengasihi sama manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan kata lain, orang percaya, saudara dan saya memiliki DNA, nah, gitu, kira-kira bahasa medisnya, yang ditaruh dalam diri manusia, saudara dan saya, sejak terlahir dalam dunia. Memiliki karakter sifat kasih itu, mengasihi. Saudaraku, haleluya. Dan saudaraku, berbicara tentang kata cinta, mengasihi, saudaraku, itu cinta akan firman Tuhan. Tapi di kalangan anak muda, saudaraku, saya sering mendengar kata cinta itu sangat familiar. Di kata anak-anak muda, saudaraku ya. Karena apa? Waktu pemuda remaja ini bertumbuh dewasa dan mulai mengenal cinta, ya. Yang dikatakan apa? I love you. Aku cinta kau. Saudaraku, kan kita belajar mencintai firman Allah kali ini, saudaraku. Nah, saat itulah saudaraku, itu adalah benih-benih karakter sifat DNA Allah yang ditaruh dalam hidupmu dan hidupku. Memiliki cinta, kasih, mengasihi itu, saudaraku. Dengan kata lain, manusia itu memiliki kata dasar, sifat dasar yaitu kasih. Sebab itu pagi ini kita mau mencintai firman Tuhan itu, mengasihi firman Tuhan itu, saudaraku. Seperti yang tertulis di dalam 1 Yohanes 4 ayat 8. Ya. 1 Yohanes 4 ayat 8 berkata begini, saudara. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Bisa katakan amin? Saudaraku, artinya saudara dan saya harus memiliki sifat mencintai itu, mengasihi itu. Karena Allah itu sendiri adalah kasih. Dengan kata lain, saudara kalau tidak memiliki kasih, mencintai itu, dengan kata lain saudara tidak mengenal Allah.
Karena jelas dikatakan di dalam 1 Yohanes 4:8 ini adalah Allah adalah kasih. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Nah masalahnya bagaimana saudaraku kita dapat mengasihi Allah yang tidak kelihatan ini. Nah kalau saya bicara anak muda tadi kan sering bertatap muka, ketemu, weh cantik ya. I love you, aku mencintaimu. Masalahnya yang kita belajar firman Allah ini saudaraku, Allah yang kita mau cintai melalui firman itu, saudara enggak lihat. Saudara enggak melihat, enggak nampak secara kasat mata saudara. Bagaimana dapat mengasihi Allah yang tidak kelihatan? Saudaraku, sebab yang kelihatan saja, yang nampak saja saudaraku, seringkali manusia enggak bisa mencintai, mengasihi, seringkali mungkin berselisih, bertengkar, saling membenci. Itu keadaan manusia saudaraku. Apalagi saudara harus mencintai Allah yang tidak kelihatan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, namun saudaraku, sekalipun manusia keberadaannya demikian, tidak bisa saling mengasihi, seringkali kita berselisih atau bagaimanalah tanda-tanda tidak punya cinta dan kasih, saling mengasihi. Namun saudaraku saya bisa katakan bahwa Alkitab memberikan jalan keluar dan jawabannya saudaraku. Ya, Alkitab menjawab saat orang itu mencintai firman Tuhan, pada saat yang sama saudaraku, orang itu telah mengasihi Allah, mencintai Allah. Sekali lagi, pada saat yang sama saudara dan saya mencintai firman Tuhan, pada saat yang sama juga saudaraku, saudara telah mengasihi Allah. Karena 1 Yohanes tadi berkata, Yohanes pasal 1 tadi, 1 Yohanes pasal 4 dikatakan Allah adalah kasih. Saudaraku, oleh sebab itu, karena firman itu adalah Allah sendiri, saat saudara mencintai firman itu, saudara sudah pada saat yang sama mencintai Allah, mengasihi Allah, saudara. Kita lihat Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1 ayat 1 berkata begini, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jelas di sini saudaraku. Saat kehidupanmu dan kehidupanku mencintai firman Allah itu, saudara sudah mengasihi, mencintai Allah. Karena jati diri Allah yang tidak kelihatan secara kasat mata itu ada di dalam firman-Nya. Oleh sebab itu tema mengajarkan kepada kita mencintai firman Tuhan. Karena pada saat yang sama, kalau engkau mencintai firman Tuhan, engkau mencintai, mengasihi Allah. Sekalipun kenyataannya banyak manusia tidak bisa saling mengasihi. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Pertanyaan berikutnya, bagaimana caranya mencintai firman Allah, firman Tuhan itu yang hanya berbentuk buku. Kalau dulu Alkitab buku, saudara sudah berbentuk seperti ini. Bagaimana? Ini kan benda. Bagaimana aku dapat mencintai firman Tuhan, mencintai Allah itu yang hanya berbentuk buku. Haleluya. Kita akan temukan jawabannya kembali hanya kepada firman Tuhan. Seperti saya katakan bahwa anak muda bisa ngomong aku mencintai kau karena kau lihat dia cantik atau dia ganteng. Coba kalau dia jelek atau elek, saudara tidak akan berkata demikian. Karena kelihatan. Tapi ironis sekali firman Tuhan yang mengajar kita untuk dicintai, saudaraku, yang hanya berbentuk buku, bagaimana mungkin, saudaraku? Oleh sebab itu, saudaraku, kita lihat jawaban melalui kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 1 ayatnya yang kedua, berkata demikian, saudaraku. Mazmur 1 ayatnya yang kedua,
Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dia suka firman Tuhan. Dia suka Taurat Tuhan. Dia cinta Taurat Tuhan itu. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Amin. Nah, itulah saudaraku. Allah memberikan jalan keluar bagaimana saudara dan saya dapat mencintai firman. Mesti engkau cinta. Mesti engkau suka kepada firman. Lalu apa? Renungkan itu. Itu sebuah tanda bahwa engkau mencintai firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Laki-laki yang saya buat contoh ini paling enak ini pemuda dan remaja. Karena ini menyangkut kata cinta. Pengalaman itu sudah saya lewati sekian puluh tahun yang lalu. Satu hari gak jumpa serasa 1 tahun. Betul? Ya. Itu karena orang cinta, saudaraku. Kerjaannya apa? Cuma merenung. Ngelamun. Kapan ya ketemu pujaan hatiku? Gitu ya. Aku cinta kau. Kalau enggak percaya belahlah dadaku. Lihatlah dalamnya. Betul-betul aku mencintai kau. Kan gitu. Nah, mengajarkan kepada kehidupan kekristenan dikatakan bagaimana mencintai firman itu dikatakan kesukaannya Taurat Tuhan dan merenungkan siang dan malam. Nah, cara mencintai firman Tuhan renungkan. Direnungkan ya. Kalau pemuda remaja mencintai pasangannya, ngelamun, renung terus. Demikian saudara dan saya dalam kehidupan kekristenan, kalau engkau mencintai firman Tuhan, renungkan. Haleluya. Renungkan itu siang dan malam. Bahwa engkau mencintai firman Tuhan. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dengan kata lain, tidak ada alasan apapun bagi saudara dan saya, bagi orang percaya untuk tidak mencintai firman Tuhan. Tidak ada alasan. Harus kita mencintai firman Tuhan, saudaraku. Karena sudah dikatakan jelas bahwa firman itu Allah sendiri. Jadi saat engkau mencintai firman, maka engkau sudah mencintai Allah itu. Jadi tidak ada alasan. Apapun alasanmu tidak bisa. Kau harus mencintai firman. Karena Allah itu firman itu sendiri yang menciptakan dan memberi engkau nafas kehidupan. Kau harus cintai firman Tuhan itu. Haleluya. Nah, selanjutnya saudaraku yang jadi masalah. Sering kita bertanya-tanya. Mengapa sih orang percaya itu harus sebuah keharusan untuk mencintai firman Tuhan? Mengapa saudara dan saya orang percaya harus mencintai firman Tuhan? Kita akan melihat jawabannya. Di dalam 2 Timotius pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-16. 2 Timotius pasal 3 ayatnya ke-16. Berkata begini saudaraku. Segala tulisan yang diilhamkan Allah, itulah firman. Amin. Segala tulisan yang diilhamkan Allah, itulah firman Tuhan. Itulah firman Allah. Memang bermanfaat. Punya manfaat, saudara. Untuk apa? Mengajar. Untuk apa lagi? Menyatakan kesalahan. Untuk apa lagi? Untuk memperbaiki kelakuan. Untuk apa lagi? Untuk mendidik orang dalam kebenaran. Haleluya. Ini menarik saudaraku. Mengapa orang percaya harus mencintai firman Tuhan? Jawabannya ialah karena firman Tuhan itu mempunyai banyak manfaat dalam kehidupan manusia. Haleluya. Firman Tuhan memiliki banyak manfaat untuk saudara dan saya. Yang pertama sudah dijelaskan untuk apa? Manfaatnya untuk mengajar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau dikatakan manfaat yang pertama untuk mengajar, itu berarti manusia itu bodoh. Saudara dan saya itu bodoh. Oleh sebab itu perlu kebenaran firman Tuhan. Kalau kau dan aku, manusia itu tidak mencintai firman Tuhan, Allah mengatakan kau bodoh.
Oleh sebab itu apapun yang disandang manusia, embel-embel apa yang dimiliki manusia, kepintarannya, yang bahasa pendidikannya dikatakan punya S1, ya kan pinter, punya S2 tambah pinter, punya S3 tambah pinter. Dalam tanda kutip orang banyak bilang punya S tong-tong pun, wah tambah pinter saudara. Namun saudaraku, kalau tidak memiliki mencintai firman Tuhan, dikatakan tidak diajar dengan firman Tuhan, dia bodoh. Oleh sebab itu saudaraku, manfaat yang pertama, tulisan yang diilhamkan Allah, yaitu firman Tuhan itu bermanfaat untuk mengajar. Yang kedua apa? Untuk menyatakan kesalahan. Nah saudaraku, dalam hal untuk menyatakan kesalahan ini saudaraku, saya bisa katakan bahwa siapa manusia ini yang tidak punya kesalahan dan dosa? Setiap hari kita bisa berbuat salah. Oleh sebab itu hanya firman Tuhan yang dapat menyatakan kesalahan. Kalau saya yang ngomong, saudara salah, saudara tersinggung. Betul? Saudara tersinggung, saudara marah. Tapi firman Allah inilah yang bisa menyatakan kesalahan kita. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sehingga manusia itu seringkali tidak sadar bahwa dia buat kesalahan. Dari pagi dia bangun sampai malam buat kesalahan gak merasa. Kadang-kadang hanya kecil, mungkin ngomel, suka ngomel, gak terasa bahwa itu hal yang salah. Dari pagi sampai malam ngomel terus, sehingga orang berkata tiada hari tanpa ngomel. Haleluya. Ngomel gak salah saudaraku, ada yang perlu diomeli. Tapi kalau ngomel terus sepanjang hari itu yang salah. Amin. Saudaraku yang dikasihi itu yang kedua. Manfaat yang ketiga daripada firman Tuhan yang saudara harus cintai, memperbaiki kelakuan. Kelakuan manusia seringkali banyak yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan perlu diperbaiki saudaraku. Gak bisa diperbaiki dimanapun. Kalau saudara punya sepeda motor, rusak mau diperbaiki, bisalah dibawa ke bengkel. Diperbaiki jadi baik. Kalau manusia kelakuannya gak berkenan, gak baik, mau dibawa ke bengkel, gak bisa saudara. Apa mau diengkol, dipetil, ditutup, ora bisa, gak bisa. Hanya firman Tuhan yang bisa memperbaiki kelakuan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan yang keempat, manfaat daripada kebenaran firman Tuhan apa? Mendidik orang dalam kebenaran. Saudaraku, bicara tentang mendidik orang dalam kebenaran ini artinya tidak ada manusia yang benar di hadapan Allah. Oleh sebab itu hidup kita dibenarkan hanya oleh karena kasih dan anugerah Tuhan. Dan oleh firman Tuhan, manfaat oleh firman Tuhan inilah kita dididik menjadi orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Puji Tuhan saudaraku. Dan kita masuk di dalam bahasan yang sangat menarik dan penting. Poin-poin daripada mencintai firman Tuhan itu sendiri. Saudaraku, apa saja poin-poin bahasan yang menarik? Ya tentang mencintai firman Tuhan. Dan apakah yang menjadi tanda-tanda daripada orang yang mencintai firman Tuhan? Punya tanda saudara. Ya, punya tanda saudaraku. Ada label. Ya terlihat saudaraku. Untuk membahas tanda-tanda tentang orang yang mencintai firman Tuhan, kita dasari ayat bacaan kita adalah Esra 7. Esra 7 ayatnya yang ke-10 sampai ke-12. Namun intinya hanya ada pada ayat yang ke-10. Dikatakan begini saudaraku, ayat 10 saja saudara. Ya. Esra 7 ayat 10 berkata, sebab Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan. Amen. Meneliti. Lalu apa? Dan melakukannya. Melakukannya firman Tuhan. Serta mengajarkan ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Nah,
tanda-tanda dari orang yang mencintai firman Tuhan ada di sini, saudara. Ya, saudara sudah tahu jawabannya. Ya, ayat 10 itu tanda-tandanya. Nah, saya mau katakan begini, saudaraku. Apa sih yang melatar belakangi ayat 10 ini? Sehingga tertulis ayat 10 ini, Ezra bertekad meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Yang melatar belakangi ayat 10 ini adalah karena dikeluarkannya sebuah surat perintah oleh Raja Artasasta yang diberikan kepada Ezra. Inilah yang melatar belakangi ayat 10 itu. Ini Ezra ini, saudaraku, oleh surat perintah ini diminta untuk mengatur kebaktian dalam rumah Allah. Kebaktian ini ada yang ngatur. Nah, ini Ezra dalam hal ini, dia ada surat perintah dari Raja Artasasta mengatur kebaktian rumah Allah, dan Ezra diberi kuasa untuk melaksanakannya. Dan perlu saudara ketahui bahwa Ezra ini adalah seorang ahli kitab. Ya, ahli kitab. Untuk itulah ia bertekad meneliti, melakukan dan mengajar Taurat Tuhan kepada orang Israel. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, inilah yang kita mau belajar seperti Ezra ini. Karena dia punya tanggung jawab untuk melaksanakan ibadah itu, dia teliti betul. Dia meneliti betul firman itu, dia lakukan dan dia ajarkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, nah kita mau lihat tanda-tanda orang yang mencintai firman Tuhan. Poin yang pertama, saudaraku. Poin yang pertama adalah orang yang mencintai firman Tuhan, dia menjadi seorang peneliti. Apa, saudaraku? Poin pertama, untuk menjadi seorang yang mencintai firman Tuhan, dia suka meneliti firman Tuhan itu. Boleh dikatakan dia menjadi seorang peneliti. Dunia politik, pengamat. Tapi dunia rohani, meneliti. Peneliti firman Tuhan. Ya, saudaraku, kita lihat dulu Yakobus 1 ayatnya yang ke-25. Yakobus 1 ayatnya ke-25 berkata seperti ini, saudaraku. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna. Meneliti hukum yang inilah firman Tuhan, saudara. Inilah firman Tuhan. Haleluya. Meneliti hukum yang sempurna ini, saudara, adalah firman Tuhan. Adalah firman Tuhan, saudara. Ya, barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan, itulah firman. Ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hal yang pertama, poin yang pertama, tanda dari orang yang mencintai firman Tuhan, dia adalah menjadi peneliti. Meneliti firman Tuhan. Jadi saudaraku, meneliti dengan tekun artinya mencermati, saudaraku. Dan tak berputus asa dengan tekun. Saudara kadang-kadang mungkin baca firman, oh apa iki maksudnya? Apa iki maksudnya nggak ngerti-ngerti, saudaraku. Mesti tekun, mesti sabar, tak berputus asa. Saudaraku, haleluya. Supaya apa, saudaraku? Mencermati dengan teliti. Supaya tidak kedapatan nanti, saudaraku, saudara tidak menjadi berkat. Tidak ada hal yang mengecewakan, saudaraku. Ya, saya bisa katakan ada slogan dunia ini berkata, teliti sebelum membeli. Ya, saudaraku, kalau beli barang, wah ibu-ibu, kalau beli barang, wah itu beda dengan bapak-bapak. Sekali tasa teliti, piro sekian bayar, bawa pulang sesuai kebutuhan. Kalau ibu-ibu lain, diteliti, diputer-puter, dilihat. Ya, diteliti.
Apalagi kalau beli buah di pasar, aduh saya pusing kalau lihat ibu-ibu itu. Kasihan, itu buah itu pijeti sito-sito sak keranjang gitu. Pilih, apa itu? Maksudnya apa? Supaya tidak kecewa waktu dibawa pulang. Oh buah bosok. Ya, bagus. Mesti teliti, meneliti. Demikian Tuhan dalam kehidupan kekristenan mesti teliti firman Tuhan itu untuk kebaikan saudaraku. Apalagi anak muda. Nah, waktu pacaran bukan teliti sebelum membeli, bukan. Teliti sebelum ikat janji. Amin. Anak muda? Yes. Jangan sampai nanti di kemudian hari kau kecewa. Oleh sebab itu dalam kehidupan kekristenan pun demikian saudara. Mesti engkau teliti kebenaran firman Tuhan itu. Supaya engkau tidak kecewa di kemudian hari engkau salah tentang firman Tuhan itu. Jadi hal yang pertama saudaraku. Mesti kita meneliti firman Tuhan itu. Haleluya. Sebagai tanda bahwa engkau mencintai firman Tuhan. Itu yang pertama, poin pertama. Kita masuk poin yang kedua saudaraku. Poin yang kedua tanda daripada orang-orang yang mencintai firman Tuhan dikatakan di dalam Esra 7 ayat 10 tadi. Melakukan firman Allah. Melakukan firman Tuhan. Artinya orang yang mencintai firman Tuhan itu dia menjadi pelaku. Dia menjadi pelaku dikatakan. Menjadi pelaku daripada firman Tuhan. Kita lihat dulu Kolose 3 ayatnya yang ke-17. Kolose 3 ayatnya yang ke-17. Dikatakan begini. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan. Yang kamu lakukan ini berbicara tentang kebenaran firman Tuhan. Dengan perkataan atau dengan perbuatan. Lakukanlah semuanya itu. Dalam nama Tuhan Yesus. Sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Saudaraku, saat engkau menjadi pelaku firman, melakukan firman Tuhan, setelah engkau meneliti kebenaran firman, engkau melakukan firman Tuhan, dikatakan lakukan dengan apa? Nama Yesus. Artinya apa saudaraku? Dalam nama Yesus, artinya saat engkau melakukan firman Tuhan itu, engkau harus ada di dalam bimbingan Tuhan. Dan bimbingan Roh Kudus. Bukan dengan akal kepintaranmu, kemampuanmu. Tapi benar-benar Roh Kudus berbicara saat engkau menyampaikan firman Tuhan. Haleluya. Ya, lakukan dengan nama Tuhan Yesus. Artinya dalam bimbingan Tuhan dan pimpinan Roh Kudus. Lalu berikutnya apa? Dan mengucap syukur oleh Dia. Artinya saudaraku, dalam menyampaikan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, itu dengan mengucap syukur. Artinya jangan egois. Jangan egois. Jangan terpaksa saudaraku melakukan firman Tuhan. Jangan egois. Ataupun mungkin gak perlulah promosi atau propaganda. Dalam penyampaian kebenaran firman Tuhan. Melakukan firman Tuhan. Ada satu contoh yang sudah pernah saya sampaikan beberapa waktu. Dalam melakukan firman Tuhan itu adalah sebatang pohon yang punya buah yang sangat baik. Katakanlah buah jeruk atau apel, gitu ya saudaraku. Nah pohon ini tidak pernah egois saudaraku. Dia berkata enggak boleh orang lain ambil. Ini hanya untukku. Atau pohon buah apel ini berkata, enggak, aku memberikan buah ini enggak boleh untuk orang lain. Dia memberikan dengan terpaksa. Enggak ada pohon seperti itu, saudaraku. Mesti jangan egois. Tidak egois, tidak terpaksa. Apalagi pohon ini pasang promosi dan propaganda. Dikatakan ini loh, apel ini loh ya, paling sip. Pohon apel ini, enggak ada pohon apel lain yang seperti ini. Jadi saat melakukan firman Tuhan, saudaraku, ini dikatakan mesti menjadi pelaku firman Tuhan ini dibimbing Roh Kudus, dibimbing oleh Tuhan Yesus.
Sehingga tidak egois, tidak terpaksa waktu menyampaikan firman, menyampaikan kebenaran kepada orang lain. Itulah pelaku dari tanda daripada orang yang mencintai firman Tuhan, dia menjadi pelaku firman Tuhan. Puji Tuhan saudaraku. Dan yang terakhir saudaraku, poin yang ketiga, ini yang menarik saudaraku, tanda daripada orang yang mencintai firman Tuhan, sesuai Esra pasal 7 ayat 10 tadi dikatakan mengajarkan firman Allah, mengajarkan firman Tuhan, artinya menjadi pelaku firman Tuhan saudaraku. Menjadi pelaku firman Tuhan. Setelah meneliti, setelah dia menjadi pelaku, dia mengajarkan. Dia mengajarkan firman Allah. Menjadi pengajar. Amin. Menjadi pengajar. Matius 28 ayat 20. Kita lihat. Ini poin terakhir. Matius 28 ayat 20 berkata, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kukatakan. Ini perkataan Yesus. Ajar mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Ajarlah mereka melakukan. Artinya ajarlah mereka ini saat saudara-saudara meneliti, saudara sudah melakukan, saudara mengajar mereka. Artinya apa? Memuridkan. Ya, menjadi pengajar itu memuridkan saudaraku atau mementor. Mementor orang lain untuk apa? Untuk percaya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan mencintai firman Tuhan. Ini hal yang ketiga, poin yang ketiga. Jadi jelas yang pertama dikatakan orang yang mencintai firman Tuhan itu saudaraku dia meneliti firman Tuhan. Setelah meneliti, dia melakukan menjadi pelaku firman Tuhan. Dan yang ketiga, dia jadi pengajar firman Tuhan. Haleluya. Itulah tanda-tanda saudaraku dari orang yang mencintai firman Tuhan. Silakan pemain musik. Luar biasa saudaraku. Tanda daripada orang yang mencintai firman Tuhan. Jelas sudah dikatakan di dalam Esra pasal 7 ayat 10. Jadi jelas. Orang yang tanda dari orang yang mencintai firman Tuhan. Dia menjadi peneliti firman Tuhan. Peneliti. Supaya dia tidak salah di kemudian hari. Ya. Hal yang kedua dia menjadi pelaku firman Tuhan. Haleluya. Dan yang ketiga. Dia mengajarkan firman Tuhan itu. Kalau dia sudah memiliki tanda-tanda itu. Yakobus 1 ayat 25 tadi mengatakan. Bahwa barang siapa meneliti hukum yang sempurna dan dia melakukannya serta mengajarkannya, dia dikatakan apa? Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Puji Tuhan saudaraku, demikian renungan singkat firman Tuhan. Kita nyanyikan pujian Aku Mengasihi Engkau Yesus. Ya, Aku Mengasihi Engkau Yesus. Yang itu. Haleluya. Saudaraku, saat engkau mengasihi Tuhan Yesus. Engkau dikategorikan, engkau mencintai firman Tuhan. Tidak ada alasan bagi saudara dan saya untuk tidak mencintai firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah Allah sendiri. Yesus sendiri. Oleh sebab itu, cintailah firman Tuhan dalam hidupmu. Haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Mari kita bangkit berdiri, angkat tanganmu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang firman-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku menyala untuk menyenangkan hatimu.
Oh sekali lagi aku mengasihi. Aku mengasihi Engkau Yesus. Engkau segenap hatiku. Engkau mengasihi Yesus. Engkau mencintai firman Tuhan. Haleluya. Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus buat kebenaran firman-Mu. Biarlah tanda-tanda itu ada di dalam kehidupan kami. Bahwa kami Tuhan suka meneliti akan kebenaran firman-Mu. Menjadi pelaku firman-Mu. Bahkan kami menjadi orang yang mengajar kepada orang lain. Supaya orang lain menerima Yesus sebagai Kristus Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Dan mencintai firman-Mu. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Kami percaya Engkau memberkati kami dengan firman-Mu. Kami kembalikan segala puji, hormat, kemuliaan dan kuasa-Nya bagi Engkau. Yesus Kristus Tuhan Allah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua orang percaya katakan amin.